Ada tempat penukaran uang Romawi ke mata uang Yahudi dengan harga siara. Keempat, para imam melakukan praktik suap dan korupsi dengan para pedagang. Ya, itu jawabannya untuk Bang Bayu. Oke, Anda kan mengatakan ajaran kasih. Bila pipi kirimu ditampar, kasihlah pipi kananmu. Itu yang dimaksud. Tunggu dulu, saya belum selesai. Duh. Pasti oten. Oke. Jadi begini, ini kan ajaran kasih. Jika pipi kirimu ditampar, kasihlah pipi kananmu. Jika pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Ajaran kasih itu harus ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun orang itu bajingan, kalau itu ajaran kasih, serulah mereka atau peringatkanlah mereka dengan cara baik-baik. Loh, kenapa malah mengamuk? Dia obrak-abrik jualannya orang. Kemarahan Yesus itu kan memiliki makna simbol. Yang dalam Jadi, ajaran kasihnya di mana? dengarkan saya dulu supaya kita dapat poinnya. Jadi jawaban kamu itu sudah ada. Dan kesimpulannya itu kemarahan Yesus memiliki makna simbolis yang dalam, yaitu menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah dan menegaskan status bait Allah di masa mendatang. Itu jawabannya. Oke, berarti ajaran kasih itu bullshit ya. Buktinya dia marah, dia bisa marah. Selamat pagi bro. Nah, pagi. Lebih baik diskusi. Tribira Kristen ya. Betul. Oke, Bisa nggak saya sharing hanya menambah kawan saya, hanya menambah aja. Kawan saya sudah jelasin tadi sebenarnya sudah presisi ya. Bisa nggak saya nambah mengenai permasalahan yang barusan itu yang di dalam kitab. Bisa. Lanjutkan. Bisa mengenai. Ya, bantu temanmu. Ya, oke. Begini bro. Kalau kita lihat ya di dalam nubuatan mengenai sarang penyamun itu memang sudah ada sejak di Yeremia. Nah, Yeremia itu kan berbicara mengenai nubuatan Elohim yang berbicara apa sih karakter sarang penyamun itu. Nah di penggenapannya di Matius 21:13, Markus 11 ayat 17 dan Lukas 19 ayat 46. Jadi begini bro, ya maksud dari sarang penyamun, teman-teman kan bisa membayangkan ya, apabila suatu tempat atau suatu daerah itu sudah menjadi sarang penjahat. Nah, pada saat Anda masuk di sarang penjahat itu, apa kira-kira konsekuensinya? Untuk supaya dia pergi dari situ, satu-satunya cara sarangnya yang dilenyapkan. Sama dengan ada burung yang kita tidak kehendaki membangun sarang di dalam rumah kita. Mau tidak mau sarang itu yang harus disingkirkan. Nah, makanya kenapa menggunakan istilah sarang? Nah, sarang itu memang harus disingkirkan. Makanya Tuhan Yesus menggunakan cara tegas. Dan itu paling efektif sehingga sarang itu pergi. Maksudnya mereka tidak ada lagi di situ karena sarangnya sudah tidak ada. Jadi itu sebenarnya alegoris ya. Tetapi alegoris itu kalau kita pahami, kita lihat implementasinya di lapangan berdasarkan contoh-contoh nyata, itu bukan hal yang bertentangan dengan hukum kasih. Ketegasan itu bukan berarti tidak mengasihi. Karena ada ayat, saya kasih aja ya, ayat yang atau gini, saya tampilkan ya supaya teman-teman bisa melihat. Ini sharing aja teman-teman ya. Ya, silakan. Ini saya mengetahui aja bahwa ternyata di Alkitab itu ada bro. Misalnya contoh di Yeremia ya. Di Yeremia itu kalau berkenan bisa diberikan ke layar gede. Enggak Bang Triwira, yang kita bahas ini ajaran kasih yang dibawakan oleh Yesus yang Anda gembor-gemborkan orang Kristen selama ini. Betul bro. Saya mau tampilkan saja. Gini, saya mau sampaikan bahwa terkait ya istilah sarang penyamun itu ada di dalam Alkitab ya. Pertama maksudnya yang nyambung gitu loh Bang Triwira. Ini dari tadi ini kan temanya juga Yesus itu bawa kasih atau pedang. Ini kok jadi sarang penyamun gitu loh. Itu nggak ada urusannya sama gini, itu. Sebentar bro, ya. sebentar saya jelasin ya.
Ini bukan nggak ada kaitan. Saya mau beritahu Anda bahwa istilah sarang penyamun itu sudah digunakan. Kenapa sarang itu harus dilenyapkan dengan cara yang Tuhan Yesus lakukan? Itu implementasi. Apakah itu bertentangan dengan hukum kasih? Tidak. Nah, lihat ya, saya kasih ya. Saya kasih ayat aja langsung deh kalau begitu. Ya, saya juga nanti nampilin ayat ya Bang ya. Ya, ini nih. Makanya tolong aku dikasih di layar gede. Ya kalau gede di bioskop Bang, ya udah segitu aja baca Bang. Soalnya nggak kelihatan, bro. Itu tuh udah. Udah jangan merajuk Ya Bang. kan? Yuk. Sebentar ya. Izin pamit dulu ya, izin pamit Nih. dulu ya, host. Bentar Oke lah ya. Abigail. Abigail mau kemana? Mau Jumatan gini. nggak kamu? Nih. Saya kasih ya ayatnya ya. Wahyu 3 ayat 19. Oke, saya bacakan ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Wahyu kasih 3. itu harus dengan tegas juga. Tidak boleh Jadi kita. Triwira, jadi begini. Waktu Yesus mengatakan, jika pipi kirimu ditampar, berilah ke pipi kananmu. Kenapa mesti dihajar lagi di Wahyu? Gini, maksud pipi kiri pipi kanan juga teman-teman saya share ya. Tolong dengar. Maksud dari ayat firman Tuhan mengatakan berikan pipi kiri apabila ditampar pipi kanan, itu maksudnya tidak boleh membalas apa yang dilakukan oleh jahat yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Jadi yang dilakukan kejahatan terhadap kita, hal yang jahat yang mereka lakukan terhadap kita, itu tidak boleh dibalas. Tidak boleh. Pembalasan adalah hakku. Ya, jadi yang membalas kalau itu Yesus Tuhan. yang menghajar boleh ya? Sangat Berarti kalau jelas. Tapi Oh. bentar. Izin sebentar, host masuk sedikit ya. Tapi lucu juga ini ya. Wahyu 3:19 ya kan? Ini kan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar ya. Kuhajar, tepak ya kan? Lucu gitu loh. Jadi kalau mengasihi Bang Bayu, aku mengasihi Bang Bayu. Kudu kuhajar kamu, Bang. Iya, Aduh. sambil dinasihatin, sambil dipukul. Tapi kalau gitu. ada yang nyerang, kita harus memaafkan. Ada yang menampar aku pipi kanan, aku kasih pipi kiri. Tapi kalau aku mengasihi orang, orangnya nggak buat masalah sama aku, tiba-tiba aku hajar aja. Lanjut. Nah, ini nih saya kasih juga contohnya nih, teman-teman ya. Sini sebentar. Bentar, lanjut. Gimana ini Bang Bayu? Mungkin ada Oke, yang mau di... ini saya tambahin, bro. Jangan salah paham dengan kasih. Jangan Iya, Anda bentar Gini, dulu. Kan tadi Wahyu 3:19 ya kan? Dari Bang Bayu ini responnya gimana dulu gitu loh. Silakan Bang Bayu sebelum pindah ke yang lain, ayat lain. Oke, jadi begini ya Bang ya. Di dalam kehidupan manusia itu Bang, kita itu bisa diskusi, bisa menasihati orang dengan baik-baik. Jika kehidupan manusia ini brutal, kan bisa. Nah, jangan kau begitu deh. Itu perbuatanmu salah. Kenapa mesti dihajar? Itu loh. Oke. Kenapa ini sih mesti dihajar? Oke, ini saya kasih Iya kan? jawaban ya. Ini jawabannya ya. Saya kasih dulu jawabannya supaya teman-teman tahu. Saya kan sudah memulai dari awal tadi bagaimana sarang itu, pengertian sarang penyamun. Kan sudah jelas. Logikanya sudah sangat pas, Alkitab tidak pernah salah. Nah, terus saya baca ini. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak yang gampang. Ya, nih. Di sini dijelaskan mengenai anak kita yang kita kasihi pun, kita harus didik dia dengan ajaran. Ada juga yang dikatakan bahwa dia dicambuk. Itu namanya memberi peringatan dengan tegas. Bukan berarti dia tidak mengasihi. Jadi kita mengasihi dan kita harus tegas terhadap hal-hal yang salah supaya dia berubah. Itu kasih. Kalau kasih tidak untuk menuju kepada pertobatan atau perbaikan hal yang baik, itu namanya eksploitir, memanfaatkan kasih. Begini saya contoh nih. Saya tampar aja. Saya begini. Saya tampar aja Triwira ini orang Kristen karena di ajaran dia kalau ditampar dia kasih lagi yang sebelahnya. Itu kan memanfaatkan kasih, itu mengeksploitir kasih. Bukan memanfaatkan, memang itu tertulis, Pak. Jangan iya, tetapi implementasinya itu keliru. Udah gini aja kita samakan dulu frekuensi gini kita. loh. Ya, kita samakan dulu gini, sebentar. kita. Saya closing aja ya. Closing, Saya sebentar aja saya turun. Samakan Jadi dulu. gini. Mau kemana? Mau turun, saya belum buka ayat. Iya, karena Anda itu tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Iya, saya dengar, tapi Bapak jangan menggiring kami juga. Itu di Tidak, ini ayat saya tidak pernah menggiring menurut pikiran saya. Saya bawa Oke, kita ayatnya. samakan dulu frekuensi kita. Kasih gini, itu menurut pertama, Bapak apa? Kasih ya, kasih pertama itu menurut mengenai Bapak apa? sarang.
kalau itu sudah dijadikan jadi sarang, sarang itu harus disingkirkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya implementasi dari kasih supaya mereka tidak melakukan itu. Begitu, dan sarang itu pergi, dia lenyap dan mereka tidak akan kembali lagi ke situ karena itu bukanlah sarang penyamun, mestinya itu tempat untuk berdoa. Masa tempat untuk berdoa dijadikan sarang? Nah itu sama dengan kalau ada sarang burung di rumah kita, ya kita harus bebaskan sarang burung itu. Ya kan begitu. Nah terus apakah itu bertentangan dengan hukum kasih? Tidak, saya sudah jelasin. Karena kasih itu membutuhkan ketegasan. Ganjaran untuk kasih itulah wujud bahwa dia mengasihi kita. Pengasihi itu ada pengorbanan, bro. Boleh saya berbicara sekarang, Pak? Kita samakan dulu definisi kasih menurut Bapak tuh apa gitu. Loh, saya sudah sampaikan tadi. Oh berat. Nah Ya, kalau Wahyu, dengan ayat ini gimana, iya, Pak? tidak Bapak bertentangan. ikut Kristus, kan? Apakah hukum kasih bertentangan dengan wahyu yang saya sampaikan tadi? Tidak. Tidak sama sekali. Apakah Begitu, Bapak bro. ikut Kristus benar? Pengikut Yesus? Loh, kok masih harus tanya saya? Enggak, ini korelasinya ini. Iya, begini bro, kau itu memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pemahamanmu salah. Ya itu Saya jelaskan gantian, aja. gantian. Sebentar, berdasarkan Alkitab. Sebentar, Loh, kamu izin. Aduh, gimana sih? sebentar, Triwira, Bang Triwira sebentar. Ini Bang Temon ini kan sekarang bawa data gantian ya. Tadi Bang Triwira bawa data kan kita baca sama-sama. Ini sekarang Bang Temon silakan Ya. Bang. Lukas 14 Lukas 14:26 silakan. Kan tadi dia mengatakan ajaran kasih, apakah ini juga ajaran kasih? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah berarti kita harus, kalau ajaran kasih itu harus membenci dulu ibu bapak kita gitu, Pak. Oke, sebentar aku sapa dulu ya. Aku sapa dulu sebentar Itu Bang ayat Triwira. berapa, bro? Saya buka. Sebentar Bang Triwira, ditahan dulu sebentar ya. Ini semut sama atau kuno? Semut pagi atau muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Semut ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan biar teman-teman Kristen aja dulu yang naik. Oke. Lanjut aja lah, aku nyimak dulu. Oke, izin menurunkan ya Bang Semut. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, atau Nunu. Atau Nunu kan? Atau Nunu kan? Kristen atau Islam? Selamat pagi, Bang atau Nunu. Pagi. Atau Nunu? Nggak ada respon ya? Ya, nggak ada respon, Kak. Oke. Ini Kang Bang Bayu, nggak apa-apa ini mau dilanjut dulu Kang Bayu atau gimana? Lanjut Takutnya- aja dulu. Lanjut aja dulu. Oh siap. Silakan Bang Triwira. Oke, itu terdapat di dalam Lukas 14 ayat berapa ya? Pasal Ayat 26. 26. Ya. Ya, Lukas 14 ayat 26 ya. Oke, jadi gini bro, ya. Saya kasih, kiranya mohon saya ditampilkan di dalam layar besar supaya bisa kelihatan. Ya, jadi gini bro. Saya jujur ya bahwa terjemahan LAI ini kan terjemahan bro, yang bro baca itu adalah terjemahan LAI. Ya, itu terjemahannya nggak pas, kurang pas. Kalau saya bilang itu terjemahan yang salah. Ya, Kenapa? kalau Loh, salah bingung saya kita tunjukin kamu original teksnya, nggak usah Iya, ketawa. tunjukin originalnya yang salah Nggak yang usah mana, ketawa, silakan. saya tunjukin nih, saya tunjukin ya. Nih, Salah katanya. tolong aku ditaruh di layar gede. Oh itu udah gede, kurang segede apa lagi? Nggak, sudah kelihatan nggak? Saya kok di sini kelihatan layar kecil. Waduh. Aduh, yang Itu salah udah- HP-nya Sudah itu. kelihatan ya? Oke. HP-mu makanya jangan merek oten. Jangan merek oten makanya. Oh, iya. Ngeblur. Ngeblur Ya, kan. Gede ya, itu. ya, udah. Ini kebenarannya ya, kebenarannya saya tunjukin ya. Yang Jadi salah begini yang bro, mana? ya, Lukas 14 ayat 26 itu bukan membenci, tetapi justru tidak boleh nih, and not hates the father. Jadi nggak boleh membenci. Kok jadi Bukan tidak boleh? membenci. Ini loh. Kamu di gimana sih? Oh, itu not hates. Nah, jadi itu salah. Makanya terjemahan itu nggak pas. Yang mestinya tidak boleh membenci, oleh LAI ditulis membenci. Ini aku tunjukin loh. Ini fakta ya. Aku nggak main-main ngomongnya. Berarti oke, kalau Bapak merujuk Ya. ke original teks berarti Tuhan Bapak bukan Allah ya, tapi Theos ya.
Sebentar kita clearkan dulu original teksnya ya. Saya juga Iya, ngecek, saya juga Gimana ngecek. sih? Ya bentar kita Bentar. clearkan dulu yang Saya ini juga ya. ngecek ya. Lanjutkan. Iya, udah ini sudah ribuan kali kita bahas, kau baru ngecek hari ini. Enggak. Kok ketawa dia? Kok Ini ketawa? soalnya Iya, HP-mu. aku bawa bukan untuk Sebentar, menipu ini Anda. Silakan kau cek. bentar, ini layarmu HP-nya nggak jelas gitu loh. HP-mu merek Oten, nggak Nggak jelas. Iya, beneran nggak jelas, nggak jelas. Menghina kau. Kalau saya tunjukin HP-ku baru kau kaget. Jangan menghina begitulah. Ah, kau memalukan kau. Emang Memang nggak jelas, blur, Bapak. Pak. Memang nggak Jangan jelas. suka menghina. Kalau kau itu HP-mu berapa? Ah, kau memalukan. iPhone 15 Pro Pak HP Ya, saya. nggak usah ngomong. Enggak, Aku nggak HP-ku. usah ngomong masalah HP. HP-ku murah. Kalau mau iya, Tenang makanya aja. kau jangan begitu. HP-ku murah tapi bukan merek Oten. Yang Nah, bilang itu HP-mu masalahnya. murahnya apa? Ampun Gitu kau. loh. Nih lihat nih, lihat Makasih. nih. Nih. Itu original teksnya apa? Kalau kamu bilang membenci itu, Ini lihat, kau lihat baik-baik ini, nih. iya apa? Yang salah apa? Lihat. Kai Ho. Nih. Kai lihat tuh. Kai O. Iya. Kai Ho, ya. Niseo. Terus? Ya, Ah. tidak boleh, tidak not. Oh, Tidak itu apa? not tidak boleh Oh, iya. membenci. Loh, Ini kok- loh. tidak boleh. Niseo itu membenci. Ampun, kalian ini gimana sih? Diam. Saya buka data. Saya buka data. Diam kau. Saya buka data. Saya buka Ya, data. buka Kau yang aja. aneh. Kenapa ya? Host mau ngomong aja panik dia. Bukan Ya. kamu itu jangan Bentar. nyerongin. Aku kasih kebenarannya kau. Diam. Ya Diam sebentar Pak, dulu, diam sebentar. dulu. Silakan. Woi. Ya, ini orang nih. Diam Lihat tuh. kenapa? Iya silakan. Silakan. Ya, Silakan. ini ya. Nih, Kai Silakan. ini ya. Dan tidak membenci, not hate. Ya. Nih, not hate. Tidak membenci kan? Kan Iya, barang tidak siapa yang boleh tidak membenci? membenci, bukan Lah, ya, membenci. siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, dia tidak dapat Bukan. menjadi. Coba kau Ya, lihat benar ya. kan? Benar Kamu kan? lihat terjemahan LAI. Kamu lihat benar tidak terjemahan membenci LAI. ya. Benar, Aduh. barang siapa? Kok aduh? Kok aduh? Kok aduh sih? Bener loh, sama loh. Iya, Original teks sama kenapa? LAI sama loh nih. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, Iya, bukan istrinya, tidak membenci, anak-anaknya. tidak boleh membenci. Ah, kau ini gimana? Loh, Itu Ini bener loh, ini loh. Ini loh. iya itu makanya Nih. saya mau jelaskan Anda. Not hates the Itu father. Ini apa berarti? Tidak membenci ayahnya, ibunya, ya kan? Ya kan? Ya, betul, Nih. benar. Nah, benar. Ia tidak dapat menjadi muridku. Bener loh ini terjemahan LAI. sebentar. Makanya Bener kau bener loh. Makanya Penipuan saya jelasin kau dulu. ini. Makanya kau Penipu. dengar penjelasan saya. Udah nuduh-nuduh LAI kau ini. Parah. Itu salah. Kata-kata di sini Parah. tuh kata begini loh. Kau dengar. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, itu kan berarti membenci bapaknya. Tapi pengertian dalam original teks itu tidak boleh membenci. Ah, Mana gimana nggak sih ada, nggak kau? ada tidak boleh. Di sini nggak ada tidak Iya, boleh. Itu coba kau. Makanya kau Mana di baca sini tidak boleh? morfologinya Mana di situ. sini tidak boleh? Mana Ya, di sini coba tidak kau- boleh? Kau Tidak klik membenci. morfologinya di situ. Di sini tidak membenci, bukan tidak boleh Ah, ini membenci. orang. Ya, coba kau tampilin. Oh, oke. Saya tampilin, jadi tampilin saya. salahin. LAI aja Ah, disalahin. ini. LAI disalahin. Itu udah LAI benar. disalahin. Orang Padahal benar diberitahu loh. nggak? Mau lihat yang Orang mana? gila. Mau lihat yang mana lagi? KJV, mau lihat Iya, KJV. iya. Kamu nuduh LAI ya, kita lihat KJV ya. Original teks aja, ngapain pakai KJV segala? Original teks sama dengan LAI. Mana? Coba saya Sama. tampilkan saya. Tampilkan saya. Ini sama. Coba tampilkan saya. Kau tahu Apa morfologinya? mau di Google Translate gini langsung biar kamu kamu itu tahu. tampilkan sampai ke morfologi sama strongnya. Ah, kau itu Apa sih nih orang? Loh, Ini gimana kan sih? satu Saya mau jelasin, kau nggak paham. Enggak, kita Kau pakai itu data. baca firman Tuhan baru kemarin pakai kok. data. Kita pakai data. Memalukan orang ini. Kok keserupan Baru baca. sih? Iya, makanya saya tampilin saya. Oh Tampilin ya saya. udah, Saya jelasin. kita Tampilin lihat saya, data tampilin dia. saya, tampilin Kita saya. lihat, Kau. kita Tahan lihat dulu data Pak, tahan Pak, sabar Pak. Kesurupan Sabar. guys. Heran orang ini. Sabar Pak, jangan Kesurupan guys. kesurupan. Habis fitnah LAI. Parah, Itu sudah jelas kok LAI menerjemahkan salah, nggak pas. Aduh, LAI dibilang salah lagi. Aduh apa? Kau Udah, saya mana tampilkan datamu? Mana, banyak mana dan datamu? saya bisa buktikan banyak yang diterjemahkan salah, termasuk ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Makanya saya mau jelaskan kebenarannya. Kau nggak mau. Sudah bilang bahwa LAI itu keliru. Iya,
kamu Tidak bilang keliru pas dia berdasarkan terjemahkan. data. Sebentar, Aduh, kamu bilang keliru ampun, Le. berdasarkan data. Kamu tidak bisa membuktikan kekeliruan mana coba? LAI. Tampilkan saya. Tampilkan saya Lah, itu jelasin. udah besar bego. Aduh, Alah, selain kau. bego Coba, buta kau juga tahu dia. nggak morfologinya? Itu layarmu Morfologi udah sama paling besar, strongnya. woi. Wah, Kamu udah paling besar, woi. memalukan orang ini. Kenapa sini orang? Udah, ini adalah Komal yang tidak adil. Apa, Jelas, layarmu kau itu udah bukan besar, pemenang. bego. Itu udah besar, Layarmu udah Bapak. Dari tadi udah saya jelaskan mengenai sarang sudah jelas, mengenai Aduh, mengasihi pura-pura sudah dia. jelas. Itu pura-pura kebenarannya. dia, pura-pura. Sekarang mengenai ayat ini saya mau jelaskan Pura-pura buta dia. morfologi sama strongnya. Kau tidak mau. Moncongmu, Moncongmu, memalukan kau yang kau. memalukan, kau Baru yang baca memalukan. Alkitab minggu lalu. Oke udah. Mendadak Kamu, buta. karena mau jelaskan, kau kasih kesempatan Ya dong. Kau udah. bertanya Alkitab, kita jelaskan. Udah Kau baru dikasih. baca Alkitab minggu lalu mau jelaskan ke kita. Bodoh. Itu kau ke laut aja. Udah. Itu udah dikasih besar tuh layarmu, Memalukan. bego. Saya maksud aja memalukan. Nggak ada Dia gunanya pura-pura dengan dia anda itu. memalukan. Bentar lagi kabur, bentar lagi kabur. Tuh kan kabur kan? Kabur kan? Kabur. Memalukan memang. Begini cara kabur. terbaik dia biar agar tidak dipermalukan lebih lagi. Kayak gitu bikin rusuh. Iya, Gitu kan? gitu kan. Kabur dia, kalah guys. perempuan. Kabur. Enggak, sama cewek galaknya minta ampun padahal udah dibesarkan layarnya. Astagfirullah. Bukan, dia itu apa namanya? Bukan cowok dia. Itu padahal sama Kak Natali udah dibukain datanya, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris juga mungkin. Padahal bahasa Inggris ringan lah itu. Saya juga yang bodoh ngerti. Buta tuh. Begonya nggak karuan loh dia. Aswadi malah. Bego. Alasannya Tadi dia kecil. nggak bisa ngejawab, Kak. Iya, alasannya tulisannya kecil. Apa sih? Layarnya Iya. kecil. Udah digedein. Masih aja pura-pura buta lu orang. Parah ya. Kebanyakan makan B2 ya Bang Alex ya. Mending saya beli cuanki dulu lah. Oh, kamu gitu. Aku nggak dibelikan, Bang. Kok ada aja ya, guys. Ada aja ini, aduh. Apa ini yang Ayo typing buat ke teman-teman saya? Kristen yang mau naik diskusi, ayo silakan naik. Janganlah. Janganlah kayak yang tadi. Bukan, saya tuh agak ngeri-ngeri sedap tuh kan. Hostnya juga dilarang buat ngomong itu, saya aduh. Saya Iya. sama Bang Bayu sampai diam itu. Pas ngomong aja dia marah ya kan? Kan gila itu. Gila itu. Katanya turun gara-gara takut sama blender cantik. Enak Bisa aja. aja blender mungkin. Udah Bunda telepon dulu blender lah. Nanti kalau ada yang gitu mending sama Bang Blender aja. Sama Kak Natali itu udah gede itu. Malah bilang ini kecil, saya kecil, ini saya kecil. Astagfirullah, Padahal itu udah layarnya besar gede. sendiri. Udah besar Dia besar sendiri. sendiri. Yang muslim Bentar, kecil bentar, semua. telepon. Jarang-jarang loh Kak Natali bilang, "Boy bodoh." katanya. Saking keselnya. Sering. Oh, sorry. Sering. Oh, tapi saya baru dengar hari ini gitu, Kak. Ya, berarti dulu nggak ketemu yang bego kayak gitu. Oh iya benar juga sih. Ini parah ini. Malah nyalain LAI nih yang salah katanya lah. Kok ngamuknya Kasihan ke loh kita ya? nyalain LAI loh. Enggak, ngamuknya kok ke kita ya, kayak bukan dia aja yang demo ke sana. LAI salah katanya. LAI salah. Pakai data udah pakai data. HP dia buram, aku tampilin dataku lebih bagus, protes. Bisa ya kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Udah bingung, mungkin udah kepentok tadi. Apa kita Nggak bisa jawab. Iya, gimana sih nih? Atau mungkin ada yang lain teman-teman Kristen kalau mau ganti tema mungkin ada yang naik tapi nggak kasih, ngeri gitu ya. Mau dibilang bawa kasih lah, kok ternyata memang ada yang bawa pedang gitu. Harus membenci ibu bapaknya dulu. Harus benci bapak ibu. Ngamuk-ngamuk di pasar. Di komennya Kak Natali promosi boleh. Oh boleh. Apa mau dagang cemilan, Kak? Ya, kami dari Blender Official akan menyelenggarakan lomba membaca Amsal untuk yang perempuan dan membaca 1 Samuel untuk yang laki-laki ya. Insya Allah lomba ini akan diadakan di bulan Desember, tapi nanti tanggalnya belum dipastikan. Insya Allah hadiahnya lumayan lah buat beli pulsa ya. Ya mau donasi boleh, silakan bisa menghubungi Uniriva atau ke Blender Official. Ya gitu. Terima kasih Kak Natali. Oke, ada lomba ya. Aw.
Karena tadi boleh. Udahlah, Kak Natali pemenangnya. Natalia tuh Aku pengen ikut sih, ya? tapi jangan. Iya lah. udah aku catat namanya. Jangan. Nih, Lor Napiri ini biasanya typing di bawah menghujat nih. Ayo Lor Bentar, Napiri. ini akun Bang Zuma KW ini ya. Kawe Anak kamu rantau. lagi di room Bunda itu lagi di room api sumut itu. Tadi bareng saya Bang Jumanya. Yang KW kita blokir aja. Iya, Kawe. Tadi Biar bareng kapok. bareng Bunda Nora, bareng temuan sama Bang Juma ada di Di api Riau, kan? Riau. Dia di Riau. Yang KW aku blokir. Rasakan kamu. Pikir bang teman masih di sono. Udah rame komalnya Rame jadi ya? nggak seru ah. Iya. Aku tadi bentar, di pagi, cuman males masih sibuk. Ini si Nafiri ini, aduh Nafiri yang datang. Kok gini-gini yang naik ya? Iya, dari tadi malam aku ketemunya orang itu semua, Kak. Oh gitu. Oke, Nafiri. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar tidur siangmu di malam hari, Nafiri? Masih Sangat terus? sehat, Nyonya. Oh, tidur siang di malam hari sehatnya. Ya gini hasilnya, kebanyakan tidur siang di malam hari. Sudah Kayak gini dia. sudah sarapan, Bang Nafiri? Sudah. Oh, sarapan apa? Sarapan angin. Oh, alhamdulillah. Aku mencongor babi dong. Tak Astagfirullahaladzim. pantesan. Tongornya nggak berhenti. Sama kayak Bang Nafiri kan ada gitu ngomongnya. Mendingan kita joget satbor aja daripada diskusi. Oh, berasnya Dikasih tahu, habis. nggak tahu. Berasnya habis ya, kasihan. Oh, Bang Nafiri, kenapa Bang Nafiri? Kamu di dalam doa Bapak kami kan bukannya selalu minta makan. Kenapa masih mau ngemis-ngemis supaya dapat beras? Iya, Oh, berasnya saya habis, ngajak Kak. Mbak Natali joget satbor aja daripada. Oh, nggak mau. Gimana Bang Gimana Nafiri? kalau Aduh. berasnya habis? Kalau berasnya habis kan joget itu satbor. Kalau Bentar. karena tadi mah berasnya banyak. Bentar Bunda, gimana Kak? Oke, gimana Nafiri dalam doa Bapak kami itu gimana Nafiri? Kok doa Bapak kami yang di surga tapi mintanya makan? Ya, Mbak Natali Terus kan itu juga Yesus berdoa minta makan itu gimana itu? Kamu nggak dikasih makan ya? Harus minta dulu. Mbak Natali kan cari makan lewat live YouTube. Mending joget campur aja. Kalau saya cari makan lewat manapun nggak apa-apa, yang penting halal kan, saya manusia ya kan. Tapi kalau Tuhan harus bekerja dulu mencari nafkah itu gimana, Bang Nafiri? Silakan mungkin teman-teman yang lain mau dilanjut, Bang Bayu, silakan Bang. Memang Tuhan ini suka kerja ya. Daripada bikin komal diskusi Kristen dikasih tahu nggak paham-paham, mending joget satpor aja, kan menghibur, lebih menghibur. Yang nggak Dan pahamnya di amanah. mana, Bang? Yang nggak pahamnya di mana? Kalau Loh, nggak paham, tadi nggak pak. Yesus membawa ajaran kasih dan pedang, kan nggak paham kalian. Ya udah, pedang itu disimbolkan dengan apa, Nafiri? Nah, misalnya Mbak Natali jatuh, Jatuh. Kok jadi kocak? Au. Jadi kocak. lecet ya kan, lecet, luka. Lecet. Ya kulitnya luka, dagingnya terkopek. Oh, Nah, tidak. Tentu tidak. terus Mbak Natali datang ke dokter. Dokter bawa pedang gitu. Nah, dokter ini bawa jarum. Dokter bawa Atau pedang. gimana sih? Kan tadi yang saya tanyakan kan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Kok jadi karena tadi ke dokter? Ketemu Iya. dokter, dia bawa pedang. Dokter bawa pedang gitu. Aduh. Lalu Gimana dokter sih? ini, dokter ini bawa jarum. Mbak Natali loh, dokter ini kan kasih Yang kok kita- bawa jarum. Apa saya mau ditusuk-tusuk? Hello Ngor. Jarum. Yang kita bahas ditusuk-tusuk. pedang. Ya, otak saya traveling kalau masih malah pagi. ditusuk. Nafiri, jangan bawa-bawa suntikan. Stres Nafiri anjir. Terus dokternya bawa pisau loh. Buat apa dokter? Dokter mau membunuh saya kah bawa pisau? Bukankah dokter ini mengobati orang? Iya, Nafiri, pedang, fokus pedang. Tadi jarum suntik, Pedang. sekarang pisau.
Apa mau dipilih gitu saya? Emang mau diapain? Saya bawa pisau bukan untuk membunuh kamu, Natali, tapi untuk Ini pedang bukan pisau. Kau tahu perbedaannya pedang sama pisau? Enggak, Napiri, sebentar. Kau tahu pisau sama pedang perbedaannya? Udah Tahu paham nggak? belum? Kok udah paham? Gue nanya. Lu Kalau kalian Udah, harusnya Nafiri diem dulu. Ini si Jeff aja, Jeff. Jeff, Nah, pagi kan? Jeff. langsung oleng kan dikasih perumpamaan. Tak nyambung kalau itu Nafiri. Nyambung. dari pedang bawa anak tadi ke rumah sakit. Dikasih pinter nggak mau, makanya muslim goblok semua. Loh, Untuk Aduh, udah Nafiri nggak usah curhat harus kalau di sini. goblok, ya harus bodoh. Udah gak apa-apa Bunda. Oh, ya. Gak usah dilawan yang kayak gitu Bunda. Muslim Jeff, kalau Jeff, diskusi Colby. agama langsung bodoh, botol. Ya udah lu paling pinter lah. Nafiri diem dulu ya. Jeff, Ya, iya Jeff, silakan Jeff ditanggapi Jeff. Dengar kan dari tadi kan ini Nafiri ini kayak mana ini? Ayo, langsung aja Jeff. aku baru masuk bahas apa sih? Oh, ini gini jadi bahasnya apakah benar itu kekristenan itu membawa ajaran kasih atau Yesus itu membawa ajaran kasih? Soalnya ada satu data dan ayat, saya datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang, nah gitu. Nah, saya nanya ke Napiri tapi jawaban Napiri kalah bawa suntikan katanya. Bawa udah bingung saya itu Bang. Semoga Bang Jelbi bisa Kayak menjelaskan. dokter bedah. Udah saya nggak mau ngomong sama kamu Napiri, kamu terlalu pintar. Gaji, Iya bingung. iya cariin dulu dokter yang bawa gergaji, terserah lu lah sana. Bedah tulang nggak pakai gergaji kah? Gergaji apa? Bedain gergaji kayu sama astagfirullah. Astagfirullah, makanya belajar biar pinter. Lu dokter atau tukang bangunan PA? Sekalian aja lu bawa linggis kayak gitu ya. Kocak Dokter kali. bawa Udah palu. diam, gue lagi ngobrol sama Bang Jeb. Udah ya, lu mau bawa apa kayak terserah, mau pacul apa terserah, aku cekek juga lama-lama. Dikasih pinter nggak mau kan ya, modalnya begini. Ya nggak apa-apa saya bodoh. sama orang bodoh? Ya nggak apa-apa. Ya, lu Kalian nggak pintar. pernah lihat dokter bawa palu bawa gergaji? Terus ditanya dokter buat apa? Loh saya ini kan dokter bedah tulang. Kok nanya? Pasiennya yang goblok. Iya. Goblok ya, benar. Udah lanjut. Benar, udah. Dokternya kok. Paham ayat itu maknanya? Iya. Ya Bang Jeb, monitor Bang Jeb. Ya, itu harus. Coba kamu ayatnya yang mana coba? Yang ini Bang Jeb, Kamu baca ayat selanjutnya. yang yang ini Lukas ini. Nah, yang ini Bang Jeb ayatnya. Bukan yang ini ya, yang bawa pedang itu. Mana ini pedang? Nggak ada ini pedang. Bentar. Salah. Nanti itu setelah pedang itu. Kenapa sih anak teman? Enggak, saya mau nampilin data bentar. Oh, Biar by data. kirain nama Trisita. Aman. Sinapiri kabur Sinapiri. Nah, yang ini Bang, ayatnya Bang. Jangan kamu Matius 10 ayat 30. Ya, 4. Ya, Yesus itu berbicara, Yesus adalah hakim. Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi kita semua nanti. Yang orang yang nggak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, dia akan masuk neraka. Itu maksudnya. Dia adalah hakim yang adil. masuk neraka. Dia akan menghakimi setiap orang Enggak ya. yang percaya padanya atau tidak. Enggak, yang kami Jadi kalau kamu tanyakan. nggak percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Makin gak kamu nyambung. Pak. dihakimi masuk neraka gitu. Makin gak nyambung. Yang kami tanyakan tuh apakah kekristenan itu mengajarkan ajaran kasih? Ya udah pelan-pelan nih ya.
Nah, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu Bang. Berarti bukan membawa damai ya Bang ya, membawa pedang. Kok jadi ke hakim? Abang ini juga aneh juga sama Napiri. Baca ayat selanjutnya lah. Ayat selanjutnya berbicara apa? Lah, yang ayat ini aja abang belum bisa menjelaskan. Kenapa loncat-loncat ke bawah? Ya ini jelaskan menurut abang gimana? Gini Ayat ya. selanjutnya tuh, Kalau oh iya, kita silakan, ayat silakan. Silakan. kan ada ayat 35-nya berkata, ini berbicara memikul salib. Jadi setiap orang yang ikut memikul salib, dia akan dijauhkan dari orang-orang yang terdekatnya, contohnya keluarganya. Orang tuanya akan membenci dia, saudara-saudaranya akan membenci dia karena dia membawa Pedang. kuk yang berat. Jadi karena kan orang yang memikul kuk salib itu bukan orang duniawi lagi, tapi orang surgawi. Jadi kalau keluarganya ya pasti nggak setuju, jadinya ya adanya tidak ada kedamaian, tetapi pedang dalam keluarga. Paham nggak? Pedang dalam keluarga. Pedang apa tuh Bang ya? Ya kita diulang ya Bang ya ayatnya Bang. Pelan-pelan aja. Aduh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Enggak nyambung Bang sama penjelasan abang tadi di keluarga ada pedang. Pedang apa tuh Bang? Jadi maksudmu pedang, menurutmu itu apa pedang? Saya yang Maksudmu bertanya ke pedang apa abang. menurutmu? Ya kira-kira Ya, kalau pedang itu buat oke. potong rumput atau sama ini kayak Napiri pedang buat buat dokter. Sama juga atau Ya, penjelasannya? makanya gini. Yesus itu kan udah di surga. Jadi Ya, kalau sudah dia di datang, surga. nggak mungkin bawa pedang Gimana Bang? itu arti Putus-putus Bang, biasa. sinyalnya Pedang kayak itu merek maksudnya organ Bang. Sinyalnya putus-putus Bang Jeff. akan membawa tes. Udah. Nah, merah lagi dia. Iya, merek Oten sinyalnya. Ah, Payah ini, kenapa yang naik kayak gini mengganggu jalannya diskusi guys. mengganggu jalannya pertandingan. Ini baru 5 Mengganggu menit. jalannya pedang mau jalan ini. Iya, pedang itu perumpamaan. Pedang itu maksudnya membawa apa namanya? Apa ya? Apa? Konfrontasi. Pasti ada membawa konflik. Pasti membawa konflik gitu loh. Konflik dalam keluarga. Dalam keluarga. Saya nggak berbicara keluarga kita atau keluarga abang, soalnya kita nggak akan menjalin suatu kekeluargaan juga, enggak Bang. Enggak. Ini di sini konteksnya Yesus tidak membawa damai, melainkan membawa pedang itu Bang. Saya nggak peduli juga sama keluarga abang, nggak terlalu. Iya, ini berbicara memikul salib, Izin masuk memikul ya. Oke, salib. izin masuk ya. Barang siapa mengikut Yesus, dia akan meninggalkan dunia karena dia menjadi keluarga negaraan surga, artinya melakukan semua perintah Allah, perintah Yesus, yaitu apa? Meninggalkan dunia. Bahkan keluarga yang tidak menyetujui dia mengerjakan pengabaran Injil, Matius 28 ayat 18. Nah, karena banyak sekali memang apa namanya? Coba kalian emang nggak pernah ya kalau misalnya kalian jadi ustadz gitu dijauhkan gitu, nggak pernah ya? Aduh, enggak. Gini ya. Yang ditampilkan ini Matius 10:34 yang udah jelas ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, ini kalau selanjutnya kita lihat apakah itu ya? Sebab nih di ayat 35-nya. Sebab aku datang untuk memisahkan, bentar aku on cam aja ya, on cam data ya. Iya, karena tadi saya kecilin aja. Saya kecilin aja karena tadi besarin. Iya, bentar. Nah, ini ayat selanjutnya ya. Ini kan perikopnya ya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus.
Oke, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Wow, wow. Waduh. Ini pemisahan ya, pemisahan. Lihat ya, ini udah bawa pedang, Mau bukan bawa memisahkan. damai, tapi membawa pedang. Ternyata untuk memisahkan ya, memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya Bang ya. Makanya yang kita bahas ini sampai ke Lukas 14:26, Yesus pun menegaskan di sini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh, malah disuruh baca kelanjutannya Bang Jep ini. Padahal saya udah baik cuman 1 ayat, Bang. Katanya ke Iya, itu keluarga, berbicara ternyata memikul ke keluarga salib. jadinya gini. Karena memikul salib itu pasti menderita. Berbicara memikul salib itu berbicara meninggalkan dunia. Bahkan keluarganya pun harus ditinggalkan karena itu perintah Yesus sendiri. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus meninggalkan keluarga. Bukan meninggalkan, tapi membenci, Bang. Tapi membenci, Bang. Bukan meninggalkan ya, tapi membenci. Kalau abang mau jadi murid Yesus harus membenci, bukan meninggalkan. Abang ini Udahlah, pertanyaannya digampang diturunkan lagi. Nah, apakah abang sudah membenci ibu bapak abang? Bang Jep, monitor. Iya, itu berbicara. Iya, abang sudah membenci ibu dan bapak. Ikut memikul salib. Iya, abang sudah membenci ibu dan bapak. Iya, itu privasi lah. Oh, privasi ya. Parah ini anak durhaka abang ini. Saya bilangin ke orang tua abang, dilempar, balikin tas malu. Coba Bang Teman tanya ke aku. Enggak mau. Coba tanya. Apakah bunda ini sudah membenci ibu dan bapak? Itu tidak lah. Walaupun bagaimana dia orang tuaku yang mendidik aku dari kecil sampai aku seperti ini. Masya Walaupun Allah. bagaimana ada salahnya juga, itu orang tuaku. Namanya manusia pasti ada salah. Iya. Gitu jawabannya.